Halo semua, apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Nah, di sini ada Rama. Nah, video kali ini kita akan ngebahas tentang sel ya, tentang sel itu seperti apa sih? Kita akan mengulas video kali ini. Nah, sebelum itu di samping kanan saya ada Bapak. Siapa? Silakan, Pak. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rohman, salah satu staf yang ada di SPBU Sel Margorejo saat ini. Ya, di cabang Margorejo ini ya, di betul. Surabaya, Surabaya, teman-teman ya. Jawa Timur. Nah, kita membuat video seperti ini, kita vlog seperti ini, kita juga menerapkan protokol kesehatan ya, teman-teman. Jadi, tentunya kita pakai masker dan hand sanitizer gitu. Kita pakai hand sanitizer dulu ya, teman-teman ya. Nah, kita juga sama sudah ini ya, vaksin dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita buka masker biar aman. Istilahnya udah aman lah sekarang ya. Biar lebih jelas nanti teman-teman. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan ya, apa istilahnya muka-muka gantengnya gitu ya. Nah, jadi gini, di video kali ini teman-teman ya, jadi saya ngebuat video ini itu request dari kalian semua. Banyak yang tanya itu sel itu dari mana dan lain sebagainya. Jadi kita akan tanyakan oleh narasumber yang langsung staff dari selnya. Jadi di samping kanan saya sudah perkenalan Pak Rohman tadi. Jadi kita ada beberapa pertanyaan nih Pak ya dari teman-teman, dari subscriber atau mungkin teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jadi pertanyaan yang pertama nih teman-teman, sel atau bahan bakar sel ini berasal dari mana Pak? Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya coba jawab ya. Untuk sel sendiri berasal dari negara Belanda. Untuk kotanya atau pusat dari kantor itu adalah di kota Den Haag. Den Haag. Ya, betul. Belanda berarti ini ya? Belanda, ya. Untuk CEO saat ini itu adalah beliau Bapak Ben van Berden. Oke. Nah, untuk sel sendiri dikelola oleh perusahaan induk, yaitu dari perusahaan induk grup sel, yaitu Royal Dutch Company Petroleum. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Intinya ini berasal dari Belanda. Nah, bagi kalian kan mengira ya ini bukan dari Belanda tapi Amerika ya kan. Nah, kebanyakan orang nggak tahu, dikira Amerika nih Pak. Ya. Kalau nggak Amerika, Itali gitu loh. Tapi ternyata itu hoax teman-teman. Jadi yang faktanya adalah dari Belanda dan sudah dijelaskan oleh Pak Roman tadi ya. Jadi pertanyaan yang pertama udah jelas ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih teman-teman. Bahan bakar sel memiliki berapa jenis dan harga berapa tiap jenisnya Pak? Oke, untuk bahan bakar sel sendiri kita sebenarnya tuh yang ada saat ini tuh ada sekitar ada 5 produk. Oh, 5 produk? Iya, sebenarnya. Oh. Ada sel super oktan 92, sel V-Power itu oktan 95, dan sel reguler itu oktan 90, dan sel diesel itu adalah sekelas solar. Ya. Dan untuk yang terbaru kali ini yang keluar adalah sel V-Power Nitro Plus. Nitro itu Plus oktan 98. Cuman untuk Nitro Plus dan reguler itu di Jawa Timur belum tersedia. Oh, di Jawa hanya Timur. Di Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Oh, Jabodetabek berarti ya? Betul, baru di Jabodetabek. Ya, kita akan menantikan teman-teman pecinta otomotif ya di khususnya Surabaya, semoga akan hadir Ya. Nitro Plus ya. Betul, mudah-mudahan bisa lah untuk teman-teman yang senang dengan otomotif, dengan apalagi dengan moge-moge yang punya power untuk berkendara, oktan 98 akan lebih cocok. Nah, itu jadi teman-teman Surabaya itu pasti banyak Pak, moge-moge itu banyak. Jadi mereka pasti berharap di RON 98. Betul. Ya, di oktan 98 gitu ya. Nah, oke teman-teman, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini saya ngerepek ya. Bahasa Jawa ini ngerepek ya, tapi bahasa Indonesia aku nggak tahu, terserah kalian. Nah, jadi yang ketiga, bahan bakar sel ini Pak, ya, itu kan ada sel super, V-Power dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, itu di seluruh Indonesia harganya apakah sama, SRP istilahnya? Nah, apakah beda-beda tiap kota gitu? Untuk harganya seluruh secara nasional sama. Oh, skala nasional semua sama ya? Betul. Oh, jadi nggak membedakan ya? Enggak. Meskipun itu di seluruh Indonesia, istilahnya di Kalimantan, di luar Pulau Jawa, apakah sama tetap? Tetap sama. Untuk info terbaru saat ini yang masih saya dengar itu masih sama. Oh, masih sama. Jadi nggak ada perbedaan, walaupun di berbeda daerah tetap harganya sesuai dengan harga yang nasional. Oke. Nah, teman-teman, ini kita tanyakan ya. Tapi sebenarnya udah dijawab sih oleh Pak Rohman tadi ya. Jadi berapa kandungan oktan sel super dan V-Power? Sama yang tadi, coba dijelaskan lagi Pak.
Oke, teman-teman, kita ada dua bahan bakar yang saat ini tersedia di Surabaya, yaitu untuk Mogas itu ada Super, itu oktannya adalah 92, dan V-Power-nya dengan oktan 95. Itu 95. Nah, ya, kalau betul. untuk dari harga Pak, Untuk dari harga sendiri, untuk yang sel Super saat ini 10.580. Untuk yang V-Power-nya adalah 11.050. 11.050. Ya, selisih cuma 470 dari bahan bakar Super. Anggapannya 500 perak ya Pak Ya, ya? betul, 500 Tapi perak. 500 perak kalau sudah plus 3 oktan ya. Jadi tadinya Betul. 92 tambah 3, jadi oktan 3 ini cuma 500 perak. Jadi langsung masuk di V-Power di oktan 95. Jadi terserah kalian ya, pilih yang mana. Kalau yang lebih baik V-Power, kalian langsung isi V-Power aja ya. Nah, lalu ini yang paling penting. Nah, ini yang banyak yang keliru, banyak berita yang hoax juga ya. Istilahnya sok ngerti bagi kalian ya. Saya bukan ini loh, bukan marah loh ya. Jadi untuk sel Super dan V-Power Pak ya, Ya. apakah memiliki kandungan teknologi membersihkan? Oke, untuk saat ini sel sendiri memiliki teknologi yang dinamakan Dynaflex. Ya, Dynaflex sendiri itu mempunyai kandungan dua zat kandungan, yaitu adanya BCM, atau dia itu berfungsi untuk boosted cleaning molekul, yang berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa pembakaran yang ada di ruang pembakaran gitu. Jadi sehingga dapat menjaga mesin tetap bersih. Ya, semakin mesin bersih, semakin bersih itu akan semakin efisien untuk penggunaan bahan bakarnya di dalam ruang mesin. Gitu. Oh, Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah FMT atau Friction Modification Technology. Itu mengurangi gesekan. Makanya di sini banyak komentar dari sebagian customer, dan hampir semuanya itu berkomentar setelah menggunakan sel itu lebih enteng tarikannya, karena di sini ada bahan bakar yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika terjadi atau ketika bahan bakar terjadi dalam sistem pembakaran, terutama di ruang piston seperti itu. Oh, sampai di ruang piston juga ya, hebat. Betul, ya ya. teknologi. Nah, lalu untuk sel Super sendiri dan V-Power, apakah teknologi Dynaflex ya atau Dynaflex ya bahasa Indonesianya ya, Rek? Kandungannya sama, apakah beda? Maksudnya tingkat ini ya, tingkat kandungan yang cleansing tadi itu. Untuk kandungannya sebenarnya sama. Cuman kalau yang V-Power itu dibekali dengan lebih ke dia untuk power, untuk tenaga. Jadi untuk akselerasi mesin lebih bertenaga, dan lebih bisa dibilang untuk tarikan itu akan jauh lebih enteng, lebih power. Ya, jauh lebih. Tetapi untuk Super sama menggunakan Dynaflex juga, dan kandungannya sama, tapi dia lebih sedikit dibanding V-Power-nya. V-Power akan lebih banyak dan lebih maksimal untuk powernya. Berarti dari tingkat tingkat levelnya Dynaflex-nya atau teknologi membersihkannya itu sebetulnya kualitasnya sama Pak ya? Sama, cuma untuk membedakan powernya itu 3 ya? kali lebih banyak V-Power ketimbang Super, yang daripada Super ya? betul. Ya. Oke, berarti pilihan ada di tangan kalian, beda Betul. 500 perak ya. 500 lah, anggapannya 500 perak ya, padahal tadi sekitar 400 berapa gitu ya, anggapannya 500 perak lah ya teman-teman ya. Untuk yang senang lebih ekonomis, Super boleh, tapi untuk yang gemar dengan tenaga yang power, tarikan lebih bagus, lebih enteng, silakan coba V-Power. V-Power, Ya. Oke, mantap. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, nah ini agak riskan ya, tapi kita tanyakan, apa yang menjadi keunggulan Shell dibanding kompetitor lainnya nih Pak? Kan di Indonesia sendiri, khususnya teman-teman di Jakarta ya, kita nggak kompetitornya Shell ini kan banyak sekali, dari brand warna hijau, warna biru, warna merah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk Shell sendiri keunggulannya itu apa ujung tombaknya? Kalau di sini keunggulan dari Shell, kita membicarakan adalah produk yang kita jual dan kita ketahui. Kalau untuk yang kompetitor sendiri, mohon maaf kita tidak tahu karena kandungannya. Nah, di sini juga Shell, kenapa kita bangga menjual produk Shell? Produk sama, bahan bakar sama, semuanya sama. Tapi kita di sini adalah menjual teknologi yang dinamakan Dynaflex. Dan Dynaflex ini sendiri itu adalah teknologi yang sama digunakan oleh tim Scuderia Ferrari di ajang balap Formula One. Dan Formula itu dan Shell juga itu adalah yang merekomendasikan adalah tim Scuderia Ferrari itu sendiri. Ya, makanya kita di sini bangga untuk memperkenalkan teknologi yang ada dalam
sel ini, baik super atau V-Power, ya kita bisa kalian teman-teman bisa coba sendirilah apa sih bedanya kita dengan yang lain, seperti itu. Berarti intinya di kualitasnya itu kualitas Eropa Pak ya, Betul, otomatis betul, ya. ya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah, kata Maeli itu bukan kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Nah Ya. siapa tahu Maeli nonton ya dia kan suka mobil juga ya sama motor ya, siapa tahu nonton vlog saya ya, syukurlah ya saya, alhamdulillah gitu ya. Jadi udah terjawab ya. Jadi intinya perbedaannya dengan kompetitor sel ini kualitasnya itu adalah Eropa ya. Teman-teman bisa nilai sendiri lah. Orang-orang Eropa itu dalam bekerja itu gimana, kinerjanya juga, dan mengetahui kualitasnya itu seperti apa, kalian sudah tahu lah penilaiannya ya. Nah lalu ini Pak, sel itu ya, ada ini nggak member gitu, anggota dan lain sebagainya, maksudnya bukan anggota ini ya, maksudnya anggota member klub gitu loh maksud saya, ada kan program seperti itu? Di sel sendiri itu sekarang sudah ada namanya tuh member club smart. Itu member club smart itu digunakan untuk dan difungsikan untuk seluruh customer yang bergabung untuk mengisi bahan bakar diesel. Itu dengan mendaftarnya tuh caranya dengan gratis. Oh gratis Ya, hanya mengisi bahan bakar di kita 2 liter, terus untuk registrasi cukup mudah juga. Ya, bisa melalui website dari selsmart.id. Nanti setelah udah dapat notifikasi, nanti tinggal validasi di sel manapun bisa. Untuk keunggulannya sendiri ya langsung saya jelaskan ya. Itu setiap pengisian bahan bakar super itu kita nanti akan dapat poin yang berupa poin member club smart. Nah, nanti setelah poinnya itu berkelipatan 150 poin itu bisa didiskon untuk diskon bahan bakar 10.000. Setiap 150 poin itu 10.000. Misalkan 300 poin berarti 20.000. Itulah manfaatnya. Dan juga ada beberapa manfaat lainnya, yaitu seperti asuransi. Terus asuransi ada ya? Asuransinya ada ya. Nanti untuk lebih jelasnya diskusi ini adalah linknya yang akan kita bagikan nanti di channel YouTube-nya juga, biar nanti yang lebih penasaran nanti akan bisa nanti klik link yang ada. Nanti linknya saya taruh di link deskripsi ya teman-teman ya, kalian langsung bisa cek aja gitu ya. Jadi intinya kalau tadi kata Pak Roman sendiri itu kan daftarnya via online ya, via link ya. Tapi kalau langsung ke SPBU gitu kayak gini bisa Pak? Bisa. Dan nanti kalau misalkan tinggal nanti ketika pengisian, ketika mau teman-teman semua mau membuat membernya, tinggal bilang ke tim yang bertugas, pasti mereka akan membantu. Kita akan membantunya, kita akan pandu, kita akan bantu, hanya membutuhkan KTP saja. KTP doang ya. Betul. Jadi untuk persyaratannya kalian tinggal datang atau online. Nah untuk yang datang ini kalian mengisi bensin minimal berapa? Minimal 2 liter untuk motor, dan mobil itu 20 liter. Itu untuk mengaktifasi poin yang ada di dalam kartunya. Berarti itu ya sudah dijelaskan ya, untuk mobil tadi sudah berapa, motor untuk berapa. Nah untuk misalkan orangnya ngisi V-Power nih Pak, apakah tetap 2 liter juga untuk motor ya, ini kita bahas? Untuk bahan bakarnya semuanya sama, yang penting intinya 2 liter. Tapi untuk poinnya sendiri nanti perbedaannya adalah ketika mengisi V-Power 1 liter itu mendapat 2 poin, double poin. Itu V-Power 1 liter 2 poin? 2 poin, tapi kalau super hanya mendapat 1 poin. Kalau yang super 2 liternya 1? 1 liter dapat 1 poin, tapi kalau untuk yang V-Power 1 liter dapat 2 poin. Berarti intinya kalau super 1 liternya 1 poin, betul. Kalau V-Power 1 liternya 2 poin. 2 poin, double. Kalau kalian sudah 150 poin, kalian dapat potongan 10.000 ya, betul, untuk isi bensinnya ya, di sel ya teman-teman ya. Jadi betul. Lumayan lah ya teman-teman. Club Smart juga lagian juga gratis ya, lumayan lah. Lalu sudah jelas ya teman-teman, kalau nggak jelas kalian komen aja di bawah, nanti saya sampaikan lagi ya. Atau kalian langsung DM Instagram saya, jangan lupa follow Rama_Kazama 07 ya. Kalian follow aja. Oke. Lalu ini yang biasanya aktivitas dari para pecinta otomotif nih Pak. Biasanya anak-anak motor ya yang paling sering ya, seperti saya dan sebagainya. Anak-anak mobil juga sama sih sepertinya. Nah, saat mengisi bensin, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Saat mengisi bensin, kenapa rider itu harus turun? Kalau mobil saya nggak tahu Pak ya, karena saya semoga aja ada rezeki ya, kalian harus subscribe biar saya bisa beli mobil ya. Jadi kalau mobil sendiri, apakah ini pengemudinya harus turun? Ya, yang pertama adalah
diutamakan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan dari si customer tersebut. Oke. Ya. Ketika berkendara, terutama untuk motor-motor yang gede, yang posisi tangki di depan, itu meskipun secara logikanya itu bisa dilakukan pengisian tanpa harus turun. Oke. Tapi di sini adalah kita sangat mengutamakan keselamatan dari customer. Oke. Ya, yang pertama, yang kedua itu adalah untuk kenyamanan. Ya, untuk keselamatan sendiri ketika kita berkendara dalam jarak jauh itu posisi kaki atau posisi paha kita, celana kita tuh sangat nempel dengan tangki dan bergesekan. Disitulah nanti ada timbul listrik statis. Listrik statis. Listrik statis. Ya, karena dari celana dengan gesekan dengan besi otomatis kan akan ada listrik statis. Ya, nah listrik statis itu akan salah satu pemicu timbulnya kebakaran. Itu makanya kita sarankan untuk turun karena untuk menghindari adanya listrik statis itu tersebut ya. Karena kan tangkinya posisinya benar-benar di dekat ya dengan kita jepit dengan kaki ya. Betul. Soalnya. Nah, itu makanya kita sarankan untuk turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu customer akan lebih mudah untuk menyelamatkan diri. Oh iya. Ya, ketimbang ketika nanti pada saat teman-teman semua ngisi sambil duduk di atas motor, ya biasanya mungkin kalau sering lihat YouTube berita-berita kebakaran dengan kendaraan motor seperti itu biasanya ketika panik mereka akan langsung lompat dan menjatuhkan motor. Oke. Itu dan akan menimbulkan justru malah bahaya tumpahan bahan bakar yang akan menimbulkan kebakaran lebih. Soalnya besar. Refleks itu tadi. Betul, akhirnya tadi panik. Iya panik. Nggak sempat untuk pasang standar, nggak sempat untuk pokoknya yang penting intinya saya kabur aja lah, yang penting saya selamat kayak gitu. Tapi untuk seperti ini kan jadi lebih enak, lebih aman. Oke, gitu. Berarti itu ya. Kalau untuk pengemudi mobil sendiri, Pak? Kalau untuk mobil sendiri itu boleh keluar, boleh di dalam. Oh, boleh keluar, boleh di dalam. Yang penting adalah kita mengutamakan itu adalah untuk keamanan dan keselamatan itu adalah mematikan mesin dan menggunakan rem tangan. Handrem ya? Handrem, betul. Kenapa harus handrem, Pak? Kenapa harus direm, istilahnya kan gitu? Betul. Karena untuk menghindari, pertama adalah menghindari ketika pada saat pengisian sedang berlangsung, ya kita takutnya mobil itu bergerak sendiri. Ya, ketika bergerak posisi sedang mengisi kan nanti akan timbul bahaya di situ. Nanti ketika selangnya masih masuk ke dalam tangki pengisian, tapi mobil tanpa sadar entah customer mungkin ke toilet atau ke toko tanpa ada yang ngontrol dari dalam itu akan lebih berisiko. Jadi kita sarankan mematikan mesin dan menggunakan handrem. Seperti itu. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan ya. Berarti dari hal yang terkecil kayak gitu aja ini ya benar-benar detail ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Nah lalu barusan ini saya lihat nih Pak ya untuk pengemudi mobil ya. Jadi ketika isi bensin itu, nah ini yang saya nggak tahu ya. Saya barusan lihat atau mungkin saya katrok ya teman-teman silakan ini aja nilai. Kalau tadi saya lihat pengemudi mobil itu mobilnya dibersihkan ya. Betul. Hebat ya. Jadi di sini itu kita ada pelayanan yang gratis, yang free ya, pengisian angin dan juga pembersihan kaca. Ya itu juga untuk keselamatan juga Mas ya. Untuk teman-teman kalau pengen tahu kenapa sih kok diesel itu harus dibersihkan kaca. Ya emang itu standar dari diesel seperti itu. Yang pertama untuk keselamatan dan untuk kenyamanan customer ketika mengisi bahan bakar di sel. Kita ingin memberikan pelayanan yang berbeda. Nah, ketika kaca dibersihkan depan, otomatis pandangan customer ketika mengemudi itu nanti pandangan akan jernih. Jauh lebih aman ketimbang kaca yang kotor. Itu sih yang bisa saya jelaskan. Ya mudah-mudahan sih bisa dipahami lah. Intinya untuk kenyamanan dan keselamatan customer. Ya makanya coba kalian coba sendiri datang ke sel untuk melakukan pengisian. Nanti pelayanan apa yang kalian dapat itu berlaku di sel manapun ya. Semuanya. Memang SOP-nya kayak gitu ya. Nggak usah sungkan untuk meminta tim ya, meminta staf untuk tolong dong bersihkan kacanya, tolong bantu angin, silakan. Ya kita akan senang membantu karena itulah standar kita. Standarnya SOP-nya ya. Wah luar biasa ya teman-teman ya. Saya aja kaget loh, kok sampai dibersihkan gitu ya. Sangar ya. Sangar ku bosone Surabaya rek ya mbo. Terserah kalian yang nonton nanti apa. Nah, tadi udah pertanyaannya. Nah, ini saya juga tanya nih, ini biasanya juga para pencinta otomotif juga, roda 4 sama roda 2, kebanyakan roda 2 juga. Nah, untuk di SPBU Sel ya, itu dibuat foto-foto biasanya bagi mereka para pecinta otomotif roda 2, roda 4 itu kan kalau ngisi bensin ya, itu kan foto-foto setelah isi bensin biasanya mereka ya kan. Nah, itu boleh tak Pak? Kayak gitu Pak? Sampai footage-nya itu sampai dekat sekali gitu sama motornya, mobil mereka gitu. Itu nggak apa-apa toh Pak?
Kalau untuk foto diperbolehkan dengan cara yang penting syaratnya adalah pakai mode pesawat. Mode Jadi pesawat tidak ya. ada sinyal yang Nggak masuk. ada sinyal. Dan untuk disarankan kalau memang ingin melakukan itu meskipun diperbolehkan itu yang penting adalah kita taati peraturan yang ada di sel terutama untuk keselamatan. Gitu. Pastikan ketika melakukan foto usahakan ada rekan yang menjaga kita ketika melakukan berfoto. Karena posisi kita tuh di dalam SPBU itu adalah notabene adalah semuanya itu adalah jalur kendaraan. Ketika kita melakukan foto, kita akan fokus dengan objek yang kita foto, tapi kita nggak fokus dengan kendaraan yang akan datang ke arah kita. Iya, yang baru ya, mau masuk ya. Jadi kita yang penting intinya itu, kita untuk keselamatan teman-teman semua dan untuk customer juga. Nah, yang kedua itu kalau bisa disarankan tidak diperbolehkan dengan jarak yang terlalu dekat karena masih meskipun sudah di mode pesawat tapi handphone itu masih ada sinyal elektromagnetiknya dan uap bensin ketika pengisian itu sangat dekat. Itu jadi untuk menghindari pemicu kebakaran antara uap bensin dengan sinar elektromagnetik, jadi ya disarankan tidak terlalu dekat. Seperti itu banget ya. Oke, berarti intinya boleh bagi kalian yang foto-foto itu boleh ya, tapi untuk objeknya sendiri jangan terlalu dekat ya. Lalu kalian juga harus tahu kondisi ya, situasi di mana kalau kondisinya SPBU selnya itu lagi sepi ya oke lah kalian buat foto-foto, tapi alangkah lebih baiknya jangan kalian foto di ini mesin ininya ya, bahasanya mesin inilah buat ngisinya ya kalau bisa di halamannya ini atau apa itu jauh lebih baik ya Pak ya, istilahnya lebih aman. Dan kalau misalkan ada mobil atau motor yang mau isi pun juga biar langsung gitu loh ya, nggak perlu antri kok. Kalau kalian mau isi di dekat mesin untuk ngisinya itu boleh, tapi kalian lihat situasi dan kondisi ya. Think smart juga ya, ojo sakar PDW, bos Surabaya ngono istilahnya, jangan terserah kalian, terserah lu dah ya, jangan kayak gitu ya. Kita saling menghargai dan menghormati ya. Kalian sopan, kita akan sopan gitu ya Pak ya. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, jika sel ada promo dan lain sebagainya bisa Bapaknya sampaikan, kira-kira ada promo. Biasanya kalau promo kan syarat dan ketentuan berlaku dan juga kan biasanya nggak tentu kan ya. Mungkin untuk vlog kali ini ya, apakah ada promo kira-kira? Untuk promo di bulan ini itu kita ada promo namanya itu Motorsport. Jadi Motorsport itu kita harus ngumpulin stempel yang ada di member Closma tersebut ya. Untuk mobil harus mengumpulkan 6 stempel, nanti setelah itu bisa menukarkan dengan cara menukarkan stempel yang ada di kartu membernya, tapi si customer harus membayar atau membeli mainan tersebut dengan harga yang mas-mas produk ada ya. Itu seperti itu. Sudah jelas ya, kalau nggak jelas komen aja lah. Nah nah ini Pak untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini saya lupa fasilitas yang ada di sel nih. Nah teman-teman saya lupa ini ini mungkin ini Pak ya, apa nggak ada di list ya pertanyaannya ya, kaget ya mungkin ya. Jadi fasilitasnya di sel nih, selain kalian isi bensin, ternyata di sini itu barusan kita itu bisa ganti oli langsung guys ya. Tapi kalau misalkan kita nggak isi bensin nih Pak, kita langsung ganti oli doang bisa ya. Jadi tanpa harus isi bensin ya. Gak usah sungkan-sungkan berarti ya, langsung isi bensin, langsung aja kalian ganti oli langsung bisa. Jadi biasanya kan wah aku isin sungkan, istilahnya bahasa Indonesia, wah aku malu nih tengsi nih ya kan, masa nggak isi bensin dulu gitu kan. Nah nggak usah, kalau kalian bensin kalian masih full it's okay, kalian langsung ganti oli aja. Nah untuk pergantian olinya itu ya apa jasanya itu gratis Pak ya? Free. Betul. Untuk jasa penggantian itu gratis, dan kita juga di sini ada namanya itu untuk bengkelnya sendiri saat ini kita menyediakan adanya pelayanan atau signature service. Signature service itu isinya adalah pengecekan ringan kendaraan baik motor ataupun mobil, baik misalkan klakson, terus cek filter olinya, terus ada ya kayak gitu ya itu gratis untuk pengecekan saja. Tapi untuk penggantiannya itu karena membutuhkan spare part itu ada biaya lagi. Tapi untuk pengecekannya gratis. Kalau misalkan teman-teman pengen ke sel datang dan ingin, Mas tolong cekin kendaraan saya, mobil saya, filter olinya masih bagus atau perlu diganti, itu mekanik kita akan dengan senang hati untuk melakukan pengecekan. Seperti itu. Jadi sel itu ya sekarang meskipun SPBU kita ada ganti olinya, ada marketnya, itu musola ada ya, toilet juga ada, semuanya lengkap lah ya. Jadi silakan coba sendiri seperti apa sih
pengalaman ketika memasuki SPBU sel yang ada. Oke. Jadi kalau yang saya tanyakan nih soal tadi Bapak bilang ada pengecekan spare part dan lain sebagainya. Betul. Nah, apabila ada spare part ini yang udah aus, di sini memang menyediakan spare part? Nanti untuk yang spare partnya saat ini belum tersedia. Tapi nanti ketika customer atau misalnya teman-teman pengen ganti, kita akan siap untuk melakukan mengikuti misalkan customer mungkin bawa sendiri dari rumah. Nah, itu maksud saya. Itu bisa kita melakukan gantian, tapi penggantian seperti itu. Tetap kena cas ya teman-teman ya, jasa ya kalau penggantian. Kalau pengecekan free teman-teman. Pengecekannya free. Oke. Jadi intinya baik roda 4 dan roda 2 itu sebenarnya kalau untuk pengecekan sel sendiri itu gratis, tapi kalau kalian bawa spare part sendiri itu ada biayanya ya. Lalu kalau di sel sendiri ada spare partnya ya kan, kalian langsung aja nggak perlu beli keluar. Iya, bakso Bandungnya ribuh ya. Aslinya sibuk banget bawa itu kan, langsung aja lah. Dan oh ya tadi juga teman-teman mungkin ada di scan video ini ya. Tadi itu motor saya sekalian rantainya itu kan kendor ya, sampai armnya kotaknya itu kan kendor. Jadi sekalian itu ternyata free ya, kayak gitu ya. Pengecekan rantai dan itu free ya. Free. Pengecekan ringan itu free. Tapi kalau gantian tetap itu kena ya. Kalau kalian ya sorry ya, kalau kalian set istilahnya itu benakno oli, istilahnya membernahkan ini loh rantai ya, style rantai lah ya, setting rantai itu kalau di bengkel umum mungkin kalian kena cas ya, tapi kalau di sini ketika kalian isi oli free, enak ya, jadi pas lah. Nah untuk mekaniknya sendiri bukan mekanik yang abal-abal loh teman-teman di sini. Saya lihat tadi cukup istilahnya cukup profesional ya. Pastinya kita tahu lah standarisasi dari sel dari orang Eropa seperti apa, jadi sudah melakukan inilah ya uji coba dan sebagainya lah. Jadi saya akui tadi bagus pelayanannya, kalian bisa coba aja langsung datang ke sel terdekat kota kalian di pulau-pulau yang kalian tinggal, terserah ya, itu aja. Nah jadi teman-teman untuk ini ya kita sampaikan juga banyak masyarakat ya atau warga-warga sekitar, terutama bukan hanya di Pulau Jawa juga atau mungkin di luar pulau sekalian ya, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, khususnya Pulau Jawa ini saya yang rekam ya, teman-teman semua atau masyarakat semua itu pasti ini bertanya-tanya ini pom bensin apa gitu ya, bener kan? Ya, betul. Mau masuk itu ya nggak enak, takut ini tuh khusus mobil, takutnya motor itu minder akhirnya gitu loh Pak. Jadi masyarakat tentunya waduh mau masuk gimana, sungkan, padahal teman-teman tahu ya, nanti bisa dijelaskan sama Pak Rohman, ini tuh SPBU untuk umum tapi harga itu kompetitif, namun dari kualitas saya akui, bener Pak? Betul ya. Jadi bisa disampaikan Pak. Takutnya orang-orang ini langsung dari selnya ya, langsung kita tanyakan ya. Nah ini dari Bapak Rohman sendiri ini Pak. Silakan. Oke. Ya, bener teman-teman. Jadi kita nggak usah ragu untuk ke sel. Silakan datang ke sel, baik motor ataupun mobilnya silakan. Karena dengan kualitas yang kita punya, dengan kualitas bahan bakar yang kita punya, mungkin harga memang sedikit lebih mahal dibandingin produk yang lain. Tapi dengan kualitas yang cukup mumpuni, saya rasa harga tidak akan menjadi soal. Selama kendaraan akan jauh lebih bagus, performa akan lebih bagus, itu mungkin yang akan lebih memberikan pengalaman yang berbeda ketika kita masuk ke SPBU sel dengan pelayanan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, dengan pelayanan gratis pembersihan kaca, pengisian angin, terus untuk olinya juga kita ada gratis pengecekan alat-alat yang ringan, terus juga ada penggantian oli juga gratis. Itu semuanya bisa kita berikan ke teman-teman semua. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau sel itu mahal. Sel itu diperuntukkan untuk semuanya Pak. Semuanya, silakan. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sungkan, silakan datang dan nanti bisa nikmati pelayanan yang ada dari sel sendiri. Saya lihat juga ada kok tadi ya Pak Gojek sama Pak Grab ya, isi bensin pakai yang super ya. Betul. Terus dia juga kadang itu langsung ganti oli doang di sini gitu ya. Karena mungkin dia sayang juga sama motornya. Makanya saya selalu menekankan ke teman-teman, saya selalu pesan kita itu di jalan pakai motor itu membawa nyawa. Makanya kalian rawat motor kalian dan mobil kalian itu sepenuh hati. Maka akan terjadi kenyamanan untuk kita berkendara. Mantap. Ya itu ya. Betul. Lalu ini Pak, jadi ini untuk warga umum ya semuanya ya. Kalau kalian ini SPBU mahal, kelihatannya enggak ya, harga itu kompetitif dan pelayanannya juga sangat bagus ya. Jadi semuanya bisa kok, kalangan dari bawah, menengah, atas semuanya sama guys ya kan. Lalu untuk ini Pak,
toilet nih, di sini Ya. juga sudah disediakan musola kan ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan untuk toiletnya ini sendiri untuk membernya atau untuk kalangan umum sebetulnya Pak? Untuk toilet itu umum, untuk semua customer free, kita nggak kena cas. Nggak kena jas kan ya? Silakan ya. Coba kalian masuk ke toilet kami, itu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Wow. Ya, dengan aroma, Wow. dengan suasana yang bersih, dengan terutama free, musola juga rapi. Bisa kalian nanti cek sendiri, ya. Seperti apa sih fasilitas yang ada di SPBU Sel? Wow. Bisa kalian coba, silakan. Jadi toilet itu teman-teman, toilet itu umum ya. Jadi kalian nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan ya, nggak usah riweh gitu ya. Artinya langsung datang aja kalau kalian kebelet ya, kebelet buang air kecil atau buang air besar. Karena dengan hadirnya apa itu sel dan lain sebagainya, itu mereka itu yaitu membantu pengendara di jalan ya untuk tadinya mau BAB atau buang air kecil gitu Pak ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja datang. Kalau misalkan tanpa isi bensin, tanpa ganti oli langsung masuk toilet, boleh Pak? Boleh, silakan. Kita nggak larang gitu. Mungkin dengan teman-teman sangat terpaksa, sangat benar-benar udah nggak tahan, misalkan ke toilet, silakan. Nanti dengan melihat toiletnya, akan ada pengalaman berbeda. Mungkin next ingin mencoba bahan bakar kita juga. Jadi intinya ora popo, istilahnya nggak apa-apa, istilahnya bahasa Inggrisnya it's okay teman-temannya. Jadi langsung dulu apa diesel. Saya juga belum pernah sih ke toiletnya. Siapa tahu toiletnya nanti kita BAB gitu ya. Lalu bisa ada suara apa ini musik gitu ya kayak di hotel-hotel. Mau bayar piro gitu. Tapi untuk standarisasi kualitas udah baguslah, standar Eropa. Saya akui Shell ya teman-teman ya. Kalian langsung datang doang. Oke teman-teman. Jadi saya akui Shell itu sesuai istilahnya memberikan pelayanan dan kualitas yang bagus lah. Nah, nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM Instagram saya. Nah, jadi sebelum memulai video ini ya, sebelum mengakhiri video ini teman-teman ya, ini sebetulnya ada giveaway. Nanti saya taruh di video ini, kalian bisa lihat giveaway-nya itu seperti apa, syarat dan ketentuannya tetap berlaku ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sebelum melanjutkan video ini guys, ada kabar baik buat kalian semua. Jadi ada giveaway tentunya untuk 2 orang pemenang. Pemenang pertama mendapatkan 4 kaos, pemenang kedua mendapatkan 2 kaos. Jadi total ada 6 guys. Kaosnya seperti ini ya, eksklusif banget. Nah, jadi banyak macam ya. Jadi random nanti kalau kalian dapat. Nah, syaratnya ada 2. Syarat yang pertama, kalian wajib subscribe channel YouTube Ramade ini dan kalian harus like, komen tentunya. Nah, dan jangan lupa share. Nah, untuk komentarnya kalian kasih aja komentar giveaway aku menang. Nah, itu. Nah, untuk syarat yang kedua, kalian wajib follow Instagramnya Rama_Kazama07. Kalian harus aktif like dan komen di setiap postingan Instagramnya. Nah, untuk komentar di Instagramnya, kalian komentar aja giveaway aku menang dan tag 3 nama teman kalian. Nah, untuk pemenangnya kita akan live di Instagram Rama_Kazama07. Oke, itu aja. See you next video guys. Bye-bye. Teman-teman, kalian sudah lihat ya, jadi giveaway-nya itu seperti apa. Jadi giveaway-nya itu ada total ada 6 kaos eksklusif ya. Jadi kita ada 2 orang pemenang. Jadi pemenang pertama mendapatkan 4 kaos, pemenang kedua mendapatkan 2 kaos. Jadi nggak abal-abal. Jadi istilahnya kalau yang lain cuma 1 kaos, alah kita kasih 4 kaos sama 2 kaos. Nah, untuk kalian mungkin komentar ya, wah ini disetting atau apa, enggak, kita akan live Instagram ya kalau kita sudah memenuhi syarat ya. Pokoknya kalian sering komen di postingan Instagram sama YouTube, like, share dan lain sebagainya. Nah, kita akan tahu, di analisis ya, kita akan tahu ini yang layak jadi pemenang pertama. Nanti kita umumkan di live Instagram. Kalian stay tune terus di channel YouTube saya ya. Oke. Kita akhiri video ini, kita terima kasih sama Pak Rohman ya, oleh narasumber yang terpercaya langsung dari Shell-nya teman-teman ya. Kita juga terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, komen tentunya, dan saya terima kasih oleh kameramen. Ya, karena kameramennya ini baru, jadi sebelumnya itu lagi sakit ya, semoga dia sembuh ya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu untuk kita semua, sukses selalu untuk kita semua. See you next video guys. Bye bye.